Oke, hari ini kita masuk di materi conditional if, else if, dan juga else pada MATLAB di mata kuliah pemrograman komputer. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah untuk kita. Amin. Oke. Jadi, kita akan membahas statement ataupun pernyataan untuk kasus percabangan ataupun looping yang ada di MATLAB. Nah, untuk hari ini kita akan bahas if, else if, dan else, dan juga nested if nanti ada. Minggu depan masih dalam kondisional juga, kondisional perulangan, tapi beda statement. Oke, capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan juga membuat kontrol percabangan if else, terus if dan else if. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas ada if else, else if, nested if, atau if bersarang. Kita bahas dulu yang if. Nah, jadi pengendalian arah ataupun alur program itu dapat dilakukan di MATLAB. Misalnya, pernyataan pengambilan keputusan dengan kondisi tertentu atau perhitungan perulangan. Biasa disebut dalam bahasa pemrograman looping. Saat kita melakukan iterasi. Jadi iterasi itu perulangan sampai nanti ditemukan solusinya. Oke, pernyataan pengambilan keputusan biasa disebut juga dengan percabangan bersyarat atau pernyataan kondisional untuk mengendalikan alur kerja program. Jadi, akan berhenti sampai mana nih? Kalau misalnya iterasinya sudah mencapai 100 misalnya. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi pernyataan ini bisa kita melibatkan satu kondisi atau lebih. Makanya nanti kita kenal dengan if else. Oke. If. Nah, if ini digunakan untuk menyatakan kondisi persyaratan atau perulangan. Jadi, konsepnya itu adalah if, terus kondisinya apa? Kondisi yang harus dipenuhi apa? Nah, terus if kan artinya jika ya. Jika kondisinya terpenuhi, maka apa perintah yang harus dijalani? Kemudian selesai atau end. Nah, jika kondisi memenuhi atau terpenuhi ataupun bernilai benar, maka perintah yang di bawahnya ini yang dijalankan. Nah, biasanya if itu diakhiri dengan end. Oke. Nah, pada akhir baris yang berisi perintah if, else, ataupun nanti ada else if itu n-nya tidak perlu diberi tanda titik koma. Jadi ya n aja kayak gitu. Nah, ini ada contohnya. Jadi, ini adalah program untuk memeriksa apakah bilangan yang kita inputkan itu adalah bilangan genap. Nah, kalau kasus kayak gitu berarti kita ingin ini nama programnya dikasih persen ya kalau di MATLAB. Jadi dia tidak akan terbaca sebagai perintah, tapi untuk judul aja kita tahu, oh ini tuh program untuk menguji bilangan genap. Itu informasi buat kita. Kalau kalian mau tambahin garis-garis seperti buat tabel kayak gitu boleh juga, atau keterangan lebih dari ini boleh, selama pakai persen. Kemudian X sama dengan input. Nah, ini untuk memasukkan nilai ya. Terus kemudian, nah kalau misalnya bilangan genap itu kan habis dibagi 2 ya, maka perintahnya adalah jika modulo bilangan yang kita inputkan itu habis dibagi 2, nah sama dengan 0, hasilnya
hasil mode-nya itu adalah 0, maka tampilkan atau display bilangan genap. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya yang kita masukkan itu bukan bilangan genap? Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan itu bukan bilangan genap, maka tidak akan muncul apa-apa atau perintah ini tidak akan dilaksanakan. Oke, silahkan dicoba ya di MATLAB-nya seperti apa tampilannya. Kemudian if else. Nah, ini if else jika itu misalnya kita punya, kalau yang tadi kita punya satu kondisi, nah terkadang kan kita ketemu, oh nggak satu kondisi aja yang harus kita penuhi, tapi ada dua kondisi. Atau misalnya yang harus dipenuhi, ini ada if, kondisinya apa, perintah akan yang dijalankan kalau terpenuhi apa, kalau tidak terpenuhi seperti apa. Nah, ini kita menggunakan if else. Jadi kondisinya apa, perintah yang akan dijalannya apa, kalau tidak apa yang harus dilakukan oleh si program. Nah, ini lebih lengkapnya dari yang tadi ya. Kayak tadi, ini contohnya. Kalau tadi kan cuman kita berhenti sampai bilangan genap. Terus kalau misalnya kita masukkan bilangan yang 3 kayak gitu, tidak akan muncul kalau program yang tadi. Sedangkan kalau pakai program ini kita tambahkan else, display bilangan ganjil, maka jika yang kita substitusi kita masukkan itu adalah bukan bilangan genap, maka dia akan muncul bilangan ganjil. Atau misalnya yang kita inputkan itu tidak habis dibagi 2, maka yang muncul adalah bilangan ganjil. Ingat, n-nya tidak usah dikasih titik koma ataupun titik. Oke. Selanjutnya tentang else if. Ya, else if ini itu kita apabila kita punya beberapa kondisi, maka kita bisa pakai else if. Jika kondisi pertama terjadi, maka ada perintah yang harus kita lakukan. Nah, namun jika ada yang terpenuhi kondisi yang kedua, maka perintah yang kedua yang dijalankan. Kalau misalnya kondisi ketiga yang terpenuhi, maka perintah ketiga yang dijalankan, dan seterusnya. Nah, ini untuk selainnya. Kalau misalnya tidak memenuhi kondisi 1, 2, 3 yang udah kita buat, terus N. Ini konsepnya seperti ini contohnya. Nah, contohnya ada di, kalau misalnya mau input nilai akhir. Oh, misalnya nilainya 80, itu maksudnya A atau B. Bisa kita terapkan else if ini ya, untuk konversi nilai akhir ke huruf. Nah, jika kondisi pertamanya adalah nilainya itu ada di antara 0 sampai 20, nah, maka yang keluar adalah E. Kalau misalnya yang kondisi yang kedua, itu nilainya adalah di antara 21 sampai 40, maka akan muncul D, dan seterusnya. Nah, silakan dicoba nanti ya. Nah, ini kalau misalnya udah nih, kita mau else-nya apa? Ya kok siapa tahu kan ada yang kesalahan error input datanya misalnya. Dikasihnya nilainya negatif atau lebih besar dari 100. Maka akan di warning sama else ini. Masukkan nilainya itu di antara 0 hingga 100. Oke, silakan dicoba nanti ya. Nah, nested if itu adalah if bersarang. Jadi, maksudnya bersarang itu adalah ada if di dalam if. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jika kondisi pertama, maka dijalankan kondisi pertama. Terus, selainnya
kita bisa isi dengan perintah yang akan dijalani jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Terus setelah itu ada if lagi di dalamnya, if dan else di dalamnya. Nah, jadi if jangan lupa, jadi ada 2 n ya. N yang pertama itu untuk if yang kedua, nanti n yang kedua itu untuk if yang pertama tadi. Nah, ini bisa digunakan kalau untuk misalnya ada kasus seperti ini. Nah, kasus kan kita sering ya kita temui fungsi tangga seperti ini. Nah, misalkan kita masukkan nilai X-nya. Nah, jika X-nya itu kecil dari min 2, maka kita minta dia mengoperasikannya adalah Y-nya itu adalah 2 dikali X. Nah, selainnya, ini masih ada 2 lagi ya. Berarti else if-nya, kalau misalnya ada X-nya itu di antara min 2 dan 2, maka Y-nya itu adalah X kuadrat. Selainnya, maka kita bisa masukkan X plus 1. Y sama dengan X plus 1, N-nya 2 kali. Sebenarnya, fungsi ini bisa juga kita gunakan else if. Ya, tergantung si programmernya. Dia lebih, saya mau pakai else if aja atau mau pakai nested if, itu bisa. Tergantung dari improvisasi. Biasanya lama-kelamaan kalau kita udah sering membuat program, itu lama-lama sense-nya kebangun. Nah, silahkan dicoba-coba aja dulu di MATLAB-nya, jalan atau tidak programnya. Kalau kalian mau menghias, silahkan. Oke, menghias programnya boleh. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.